Berikut ini adalah seluruh jadwal kegiatan tengah minggu. UMAS Online Service, Midweek Online Service, JZN Youth Online Service. Bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan dukungan doa, dapat mengisi prayer request dan praise report untuk kesaksian Bapak Ibu yang mengalami kebaikan Tuhan dengan cara scan QR code yang tertera di layar kaca Anda atau melalui link berikut ini. Dan juga untuk layanan konseling dapat menghubungi nomor berikut ini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk memberikan persembahan dan persepuluhan, dapat melalui rekening berikut ini ataupun dapat melalui scan QR code yang tertera di layar kaca Anda. Kami informasikan bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk memberikan persembahan diakonia, dapat ditransfer melalui scan QR code yang tertera pada layar berikut ini. Dan untuk keseluruhan kegiatan di GBI Rayon 1D dapat Anda lihat melalui mobile apps GBI Rayon 1D. Deklarasi iman dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Asusastri. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom semua. Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang integritas ilahi versus integritas duniawi. Hermann Göring adalah salah satu pemimpin militer dan politik yang sangat setia kepada Hitler pada masa Nazi Jerman. Kesetiaannya sangat besar sehingga apapun yang Hitler perintahkan, ia kerjakan. Dan apa yang Hitler percayai, ia pun percayai. Termasuk dalam kebenciannya kepada orang Yahudi. Secara standar dunia, Göring bisa dikatakan berintegritas karena ia buktikan loyalitasnya pada Hitler, termasuk dalam melakukan kekejaman. Namun, apakah itu integritas yang dimaksud juga oleh Allah? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia,
Definisi kata integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan. Sedangkan, menurut Oxford Online Dictionaries, integritas adalah kualitas kejujuran dan memiliki prinsip moral yang kuat, keadaan yang utuh, dan tidak terbagi. Tapi bagaimana di mata Allah? Menurut Kamus Teologi Westminster, integritas adalah sebuah istilah teologis untuk menunjukkan kemurnian dan kejujuran sebagaimana manusia diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Dalam kamus tersebut juga dikatakan bahwa dalam konteks etika Kristen, integritas adalah ketaatan dalam prinsip dan karakter moral yang dibentuk oleh hati nurani Kristiani. Beberapa hal yang perlu digarisbawahi dari definisi integritas ini adalah bahwa seseorang dikatakan berintegritas jika gambar dan rupa Allah pulih di dalam hidupnya, dan juga bahwa integritas itu dibentuk oleh hati nurani Kristiani. Hati nurani Kristiani adalah suatu kesadaran moral yang bersumber dari Allah sendiri. Dengan demikian, kita harus terus melekat kepada Allah agar moral ilahi juga tertransfer ke dalam hidup kita. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kata gambar sendiri di dalam bahasa Inggris disebut sebagai image, yaitu kata yang berasal dari akar kata bahasa Latin imago, yang berkaitan dengan kata imitate atau tiru. Kata tiru memiliki implikasi menjadi serupa. Dari pengertian ini, kita mengerti bahwa manusia yang berintegritas adalah manusia yang memiliki keserupaan dalam pikiran, perasaan, kehendak, karakter, sifat, sikap, dan moral dengan kualitas seperti Allah. Berbicara tentang integritas ilahi, contoh terbaik di Alkitab tentang pribadi yang menunjukkan integritas ilahi yang sempurna tidak lain dan tidak bukan hanyalah Tuhan Yesus, the man of integrity. Salah satu contoh integritas ilahi yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus tercatat di dalam Yohanes 7 ayat 53 sampai dengan Yohanes 8 ayat 11, yaitu tentang seorang perempuan yang kedapatan berzinah dan akan dilempari batu oleh para ahli Taurat. Di Yohanes 8 ayat 7 Yesus berkata, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Perkataan itu adalah perkataan penuh hikmat yang menghargai kehidupan si perempuan sekaligus menegur para ahli Taurat yang hafal akan hukum Musa tetapi tidak mengerti esensi hukum tersebut yang adalah kasih. Kita dapat mempelajari dua hal yang sangat penting dari integritas Tuhan Yesus. Pertama, murni. Artinya Yesus mengakui dosa si perempuan itu sesuai dengan hukum Musa. Yesus tidak membela dosa perempuan itu dengan mengatakan ia tidak bersalah, sebab jelas ia bersalah. Ada kemurnian hati nurani Yesus yang sama dengan hukum Allah yang tidak terkontaminasi dengan apapun juga. Kedua, jujur. Artinya, kualitas dalam mempraktekkan kemurnian hukum Allah dengan karakter Allah. Hukum Allah jelas menyatakan upah dosa adalah maut. Namun, karakter Allah adalah kasih. Karenanya, Tuhan Yesus mampu mengampuni kesalahan perempuan itu. Pengampunan itu pun mengalir sehingga perempuan itu dipulihkan. Pengampunan yang Yesus berikan bahkan sampai mengorbankan dirinya di atas kayu salib bagi perempuan itu dan bagi kita semua. Inilah karakter ilahi, yaitu kasih. Sehingga dapat disimpulkan, integritas ilahi adalah kemurnian sesuai dengan firman Allah dan kejujuran dalam mempraktekannya yang disertai dengan karakter ilahi. Di sini jelas bahwa integritas ilahi lebih tinggi daripada integritas duniawi dari sisi sumber acuan moral dan keseluruhan cakupan prakteknya dalam kehidupan. Integritas ilahi hanya dimungkinkan untuk dihidupi apabila kita senantiasa bersekutu dan mengenal Allah secara pribadi. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan cek link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti
kau janjikan, aku tetap percaya. Percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Terima kasih Tuhan, ini yang kami percayai. Sungguh besar setiamu, kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Sudah kami percaya akan janji-Mu Tuhan. Kau Allah yang ajaib, Kau Allah yang ajaib. Kami percaya tiada yang mustahil bagimu, ya Allah yang ajaib. Haleluya. Sungguh kami percaya tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Allahku yang ajaib, Allahku yang dahsyat, tiada yang seperti Kau Tuhan, tiada yang seperti Kau Yesus. Kami percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya.
Lord Jesus. We believe in you, Lord Jesus. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you keep me straight. Nothing is impossible. Through you, light us are open. Strongholds are broken. Yeah, I am living by faith. Nothing is impossible. Tiada mustahil bagi Allah kita. Come on. Yeah, yeah, yeah. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down, oh Lord, deep down I know that you're here with me. We know, Jesus, I know that you can do anything. Yeah. To you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you give me strength. Nothing is impossible. To you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Nothing is impossible with God. Come on, church. Yeah, 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 yeah. Once again, I'm not gonna live by what I see. Oh, oh, oh. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Come on. To you, I can do anything. I can do all things. Yes, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. To you, blind eyes are open. Strongholds are broken. Yes, I am living by faith. Nothing is impossible. Yeah, yeah, yeah. Come on. Woo. I believe, oh Lord. I believe in you, Lord. In the name of Jesus. Yes, I believe, oh, oh, oh. I believe in you. I believe. We believe in you, Lord Jesus. Come on, nakatangan mo ka ba? Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. To you, I can do anything. I can do all things. Amen. 'Cause it's you who give me strength. Nothing is impossible. To you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe in you. I believe, oh, I believe in you. Jesus, we believe in you, Lord. We believe in you, Lord. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang penuh kuasa ya Bapa. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu segala-galanya ya Bapa, di atas segala-galanya ya Tuhan. Haleluya. Oh Yesus.
Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Yesus, kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Haleluya, biarkan setiap puji-pujian yang kita naikkan semua menyenangkan hati Tuhan. Pada kesempatan ini saya mengundang Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian untuk dapat bersatu hati berdoa untuk setiap prayer request yang masuk dari saudara-saudara kita. Mari kita bersatu hati.
Bapa di surga, kami berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu dan juga setiap anggota keluarga dari jemaat-Mu yang saat ini sedang sakit COVID-19 Tuhan. Tuhan, kami minta kesembuhan yang sempurna, kami minta damai sejahtera, kami minta terjadi mujizat Tuhan atas para jemaat-Mu ini agar dapat segera disembuhkan dan agar dapat segera melawan penyakit ini di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Dan juga Tuhan, kami bersatu hati berdoa untuk jemaat-Mu agar dapat disembuhkan secara sempurna dari kelumpuhan di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan yang menjamah jemaat-Mu ini. Dan juga Tuhan, kami bersatu hati berdoa untuk jemaat-Mu agar dapat dibebaskan Tuhan dari segala ikatan kuasa kegelapan Tuhan yang memberi kekuatan untuk beliau dapat melawan Tuhan, untuk dapat bebas terlepas dari jerat iblis Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan yang menjamah dan memberi kekuatan. Dan juga Tuhan, kami bersatu hati berdoa Tuhan untuk pemulihan setiap hubungan dari suami istri Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar ada belas kasihan dari Tuhan Yesus, biar ada kasih mula-mula dari Tuhan Yesus menjamah suami dan istri ini Tuhan. Biarkan hanya ada kasih Tuhan yang ada di dalam keluarga mereka, ada kasih Tuhan yang terus menjamah mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Dan juga saudara-saudari, kami dengan senang hati akan membacakan praise report yang masuk pada kami minggu ini. Bersyukur karena telah lulus seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri dan juga diterima di perguruan tinggi negeri yang dituju. Tuhan Yesus baik. Oke, dengan tema bulan ini masih sama, menjadi saksi Yesus yang akan dilayani oleh Pastor Andre Imam. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. God bless you. Shalom Bapak Ibu Saudara GBI Rayon 1D, khususnya Tampak Siring dan Moi yang luar biasa. Senang sekali kita bisa berjumpa dengan cara yang masih hybrid saudara, atau cara yang apa orang bilang ya, new normal saudara ya. Dan saya percaya 1 tahun lebih ini tetap pertolongan anugerah Tuhan dan harusnya kita makin intim bersama dengan Tuhan. Mari kita akan berdoa, siapkan hati dan pikiran kita, terima kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkati setiap kami, lawat setiap kami hari ini Tuhan, sehingga dimanapun berada, entah di rumah kami bersama dengan keluarga atau mungkin kami sendirian di tempat-tempat kami, tapi kami percaya hadirat Tuhan tetap turun menjamah setiap pribadi, sehingga kelemahan kami ketika kami mengalami ketakutan, rasa khawatir, maka Tuhan ada bersama dengan kami saat ini juga. Kami menikmati kekuatan yang baru, pemulihan, penyertaan Tuhan waktu pujian dinaikkan. Kami tahu hadirat Allah hadir. Waktu kami mendengar perkataan firman juga memulihkan, mengokohkan, menggerakkan kami untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Mari urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak berguna tapi akan berguna kalau Tuhan menggunakannya, sehingga hanya perkataan Tuhan, pesan Tuhan yang akan turun memberkati setiap kehidupan kami. Dan kami menyerahkan seluruhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amen. Wow, puji nama Tuhan. Bapak Saudara, tema besar kita bulan ini adalah Anda dengan saya diajak, didorong untuk menjadi saksi, untuk membawa berkat, untuk membawa berita Injil bagi setiap orang di sekitar kita. Tapi khususnya di hari ini kita akan berbicara sebuah tema Duta Kristus, Bapak Ibu. Duta Kristus. Sekali lagi terima kasih buat Pastor Kiki dan Bapak Saudara pemimpin yang masih beri kepercayaan saudara ya. Senang sekali bisa, kangen gitu ya, pengen mengangkat tangan bersama-sama naikkan pujian, tapi nanti saya percaya ada waktunya, ada kesempatan yang Tuhan akan beri. Duta Kristus kita akan bicara di dalam firman Tuhan 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-20. Kita akan berbicara di 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat Paulus begitu mengasihi orang-orang yang sudah dia pernah menangkan, dan khususnya kota Korintus. Dan Anda pasti tahu kota Korintus penuh dengan karunia-karunia Tuhan, tapi juga lucunya penuh dengan perselisihan, penuh dengan perkara-perkara besar yang Tuhan taruhkan, mujizat, tanda heran,
karunia-karunia luar biasa, tapi di dalamnya orang menggolong-golongkan dirinya, Apolos lah, Paulus lah, Kristus, Kefas atau Petrus lah, menggolong-golongkan. Saudara, lucu sekali ini ya. Jadi jemaat yang dipenuhi dengan urapan baru luar biasa, tapi ini jemaat penuh dengan masalah, saudara ya. Sehingga melupakan bagian besar yang harus dilakukan sebagai tugas orang percaya, yaitu membawa kabar baik kepada orang-orang di sekitarnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau melihat Paulus dengan pelayanannya, peta perjalanannya sangat luar biasa panjang, saudara ya. Ini orang yang hatinya dipenuhi dengan misi, hatinya dipenuhi dengan kerinduan Allah, hatinya Allah, saudara, untuk membawa kebenaran pada setiap orang. Kalau Anda perhatikan Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, tentunya apa yang dituliskan Paulus ini juga menjadi sebuah kerinduan Anda dengan saya. Kita ini duta Kristus. Kita rindu orang diperdamaikan dengan Kristus, Bapak Ibu. Kadang-kadang kita mulai karena dunia ini, karena persoalan masalah yang kita alami, membuat kita merasa, aduh nggak sanggup, saya capek, jangan saya lah, ngurus diri sendiri aja susah, apalagi harus ngurus orang lain. Dan itu menjadi pergumulan buat kehidupan kita, Bapak Ibu. Nah, kalau begitu Bapak Ibu, karena Paulus sudah mengingatkan, Tuhan Yesus juga sudah mengingatkan bahwa Anda dengan saya adalah garam dan terang dunia. Bahkan diberi satu amanat agung, pergi beritakanlah kepada semua bangsa. Untuk apa? Jadi murid Tuhan Yesus. Suka tidak suka, mau tidak mau, perintah itu sudah diberikan. Dan bukan cuma perintah, kelengkapannya juga sudah diberi. Tapi sebagai orang percaya, bagaimana kita bisa menjadi duta Kristus yang baik di dunia ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Nah, mari kita akan mengingat ketika kita bicara duta besar, saudara, maka duta besar, kalau kita menjadi duta Kristus, kita seperti menjadi duta besar, saudara ya. Nah, duta besar itu perwakilan sebuah negara. Dia yang buat mewakili negaranya untuk menghadiri perayaan, menghadiri pertemuan-pertemuan di negara yang ditempatkan, saudara, yang mewakili bangsa dan negaranya, membawa nama besar, nama baik, pengetahuan tentang bangsa dan negaranya. Dan ketika seorang duta besar terpilih, tentunya harus melalui seleksi pendidikan. Kadang kalau di kita mungkin harus ikut Lemhanas, saudara, supaya memahami tentang Indonesia dengan baik, cinta negara kita, wawasan kebangsaannya begitu luar biasa. Nah, tentunya sebagai orang percaya, karena kita dijadikan duta Kristus di bumi ini, maka harusnya kita juga dipersiapkan atau mempersiapkan diri untuk menjadi duta Kristus yang luar biasa. Nah, sebagai seorang duta Kristus, bagaimana supaya kita menjadi duta yang baik? Maka yang pertama, kita harus memahami pesan yang kita bawa. Oh, tentunya setiap kali duta besar diutus ke negara-negara tertentu, pasti Pak Jokowi atau Presiden mengharapkan ada sesuatu yang akan dilakukan di sana, saudara ya. Ada pesan khusus atau ada titipan khusus gitu ya, atau tujuan khusus ketika seseorang atau si A ditempatkan di negara yang satunya, saudara ya. Pasti ada kemampuan, ada hal-hal yang baik, ada yang harus diceritakan, ditunjukkan tentang Indonesia yang luar biasa ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, jelas Alkitab memberitahu bahwa pesan daripada kita sebagai duta besar kerajaan Allah adalah kasih dan keselamatan, Bapak Ibu. Itu pesan utama. Dan kalau Anda boleh menyadari, Bapak Ibu saudara, bahwa kalau kita bicara menyampaikan kebenaran, memberitakan Injil, itu misi. Misi itu adalah jantung atau hatinya Tuhan, saudara ya. Karena kenapa? Bahwa Dia datang untuk menyelamatkan orang berdosa. Bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Nah, orang jadi lupa, saudara, akan dunia ini yang dikasihi Tuhan. Sekularisme, hedonisme membuat orang jadi lupa bahwa Tuhan sayang bumi ini, sayang dunia ini, sayang manusia yang tinggal di dalamnya. Karena manusia yang tinggal di dalamnya satu kali pasti, saudara ya. Itulah kenapa saya suka Elisabeth Kubler-Ross ya. Selalu saya ulang-ulang orang ini, saudara ya, bahwa ada dua hal yang kita tidak akan pernah tahu, yaitu umur berapa kita meninggal dan cara kita meninggal. Kalau engkau tidak tahu dua hal itu, hiduplah sebaik mungkin hari ini, seakan-akan besok Anda meninggal dunia. Nah, artinya Bapak Ibu, kita tidak tahu apakah kita akan kembali ke rumah pada masa per-Covidan ini, saudara ya, atau di luar Covid ini. Tapi yang pasti adalah kalau Anda hidup, maka Tuhan punya hati buat manusia di bumi ini.
Sehingga dia mau datang dari surga, menunjukkan tentang kekekalan, dan kemudian supaya yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Misi itu hatinya Tuhan, Bapak Ibu. Hati Allah. Nah, hati Allah ditunjukkan lewat kasih dan keselamatan yang diberikan bagi orang percaya. Nah, harusnya sebagai pembawa pesan Tuhan, sebagai duta besarnya atau duta Kristus, maka kita harus membawa pesan kasih itu muncul di masa-masa seperti ini, saudara ya. Berapa banyak di antara kita kasih, kita mungkin mulai kering karena kita mulai mengurung diri. Kita lebih mementingkan diri sendiri, keluarga kita. Kasih itu mulai hilang dalam diri kita, saudara. Sementara Kristus kita berharap, Tuhan kasihi saya, berkati, tolong saya. Tapi kasih itu tidak pernah keluar nampak kepada orang lain. Keselamatan itu bukan cuma milik orang Kristen, saudara ya. Tapi keselamatan itu untuk semua orang. Karena Yesus tahu pada akhirnya semua orang mati. Tapi persoalannya bukan matinya. Sesudah mati, cuma ada dua pilihan. Hidup kekal atau hukuman kekal. Bapak Ibu, masa kita tega, sahabat kita, teman kita, keluarga besar kita, orang yang bekerja bersama kita ternyata matinya tidak menikmati kasih Tuhan. Yesus mati di atas kayu salib dengan seluruh penderitaan yang tidak pernah dapat dipikirkan, dipermalukan luar biasa, hanya untuk menunjukkan jalan keselamatan bagi yang percaya. Itulah kenapa Josh Barna dalam bukunya The Power of Vision. Apa itu visi atau vision ya? Saya percaya waktu Yesus datang ke bumi ini punya visi. Tujuannya apa? Ya tadi itu tujuannya. Bahwa semua orang akan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, bagaimana kita hari ini? Kita yang melayani lewat online, kita yang menaikkan pujian penyembahan, main musik untuk Tuhan, kita yang melakukan apapun, apakah tujuannya jelas, saudara? Nah, Josh Barna mengatakan bahwa vision for ministry is a reflection of what God wants to accomplish through you to build His kingdom. Jelas artinya, jelas. Segera bayar perpuluhan di tengah pandemi ini. Kira-kira itu artinya, Bapak Ibu. Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus, jelas kalau kita bicara tujuan dari pelayanan, visi dari sebuah pelayanan, itu merupakan sebuah refleksi dari apa yang Allah inginkan dalam kehidupan kita atau melalui kita, yaitu untuk membangun kerajaan surga. Jadi, ketika Rayon 1D, Pastor Kiki mungkin dapat tuntunan daripada Tuhan untuk membawa semua orang menyadari karena COVID dan kita terlalu sembunyi mikirin diri sendiri, tapi harus mulai membawa pesan Tuhan sebagai duta besar kerajaan surga, duta Kristus. Kita harus membagi kebenaran, keselamatan, kasih itu kepada orang lain, saudari. Jadi semua aspek pelayanan kita tujuannya jelas untuk merefleksikan, untuk mencerminkan, untuk menunjukkan keinginan Tuhan melalui kehidupan kita. Apa yang diinginkan Tuhan? Kerajaannya berdiri, dibangun di atas rumah kita. Kerajaannya dibangun di perusahaan-perusahaan kita. Kerajaannya dibangun di tempat komunitas-komunitas kita berada. Mau goes, mau lari, asal nggak lari dari kehidupan. Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, apakah kita sadar bahwa kita ini duta kerajaan Allah yang harus membawa atau membangun kerajaan surga di bumi ini? Saya mengingat kisah seorang yang luar biasa namanya Dr. Henry Foster, saudara ya. Dan Dr. Henry Foster ini seorang yang sangat cinta Tuhan dan kemudian ada di sebuah tempat di New York begitu ya, ada namanya Clifford Springs, saudara ya. Dan kemudian karena tempat yang begitu bagus, wilayah yang oke, dan dia merasakan bahwa kalau mendirikan rumah retreat atau ya sekarang bukan rumah retreat ya, tapi sebuah tempat untuk orang itu yang stres, tertekan, terus kemudian pengen disembuhkan, maka muncullah sanatorium yang terkenal Clifford Springs Sanatorium, menjadi tempat di mana di seluruh dunia orang ketika tertekan penyakitnya pengen disembuhkan, maka banyak orang datang ke tempat ini, saudara ya. Dan menariknya adalah kemudian, di tempat inilah kemudian
Dr. Henry Foster menemukan metode baru bahwa ternyata orang disembuhkan tidak hanya secara jiwa atau fisik, tapi lebih dari itu harus secara holistik, yaitu bahwa jiwa, rohnya pun harus disembuhkan. Karena kalau tubuhnya disembuhkan, jiwanya tidak sembuh, nanti sakit lagi, saudara ya. Dan karena hatinya yang menggebu-gebu dengan kasih Tuhan untuk setiap orang yang datang betul-betul pulih, maka di tempat itu muncullah, katanya, dia menggandengkan ilmu pengetahuan medis, tapi dengan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan dikombin, sehingga setiap orang yang itu pasti sembuh, pasti terima pertolongan, keluar dengan cara hidup yang baru. Nah, kemudian ketika beliau meninggal, karya tempatnya, sanatorium itu menjadi tempat yang bersejarah sehingga orang bisa datang, berkunjung. Nah, biasanya orang barat itu kan suka, saudara ya, dengan sejarah-sejarah kalau pergi-pergi gitu. Sering belajar hal yang baru, biografi, tempat apa, ada apa gitu ya. Kalau di Indonesia itu, kalau kita orang Indonesia liburan ya, yang pasti sejarahnya jarang dilihat, saudara ya. Tapi kira-kira diskon itu berapa? Nah, itu dilihat, saudara ya. Kira-kira tempat itu rame nggak, trending nggak di netizen plus 62. Kalau rame harus datengin. Nggak penting sejarahnya, saudara ya. Ini kalau apa namanya wisatawan Indonesia ya. Karena saya ingat betul ketika ke Israel, tour guide lokalnya saya pernah ngingetin, Abuna, ini kalau ada orang-orang Eropa, biasanya mereka lebih cenderung tentang sejarahnya mereka pelajari. Kalau kita kan beda, orang Indonesia, saudara ya, agak berbeda ketika datang ke satu tempat. Tapi anyway, saudara ya, yang menarik adalah kemudian ketika setiap tamu-tamu yang datang di dalam sanatorium ini, saudara ya, kemudian dibawalah oleh tour guide-nya gitu ya. Waktu dibawa. Nah, biasanya mereka akan dibawa ke kantornya dari Dr. Henry Foster. Dan biasanya ketika mereka masuk, ini kantor Dr. Henry Foster, di mana dia mendapat tuntunan Tuhan. Dia berusaha dengan sungguh-sungguh mencari pengetahuan baru. Dia berusaha membuat hal-hal yang baru gitu ya, atau pendekatan-pendekatan medis yang baru. Dan orang suka bertanya, itu kenapa ada 2 titik, kata saudara ya, di karpetnya di kantor dia. Dan kemudian sang tour guide-nya berkata bahwa Dr. Henry Foster, kenapa perhatian pada manusia begitu luar biasa, kasihnya, sehingga kepengen orang itu sembuh secara total, adalah karena ditunjukkan ya, 2 titik itu adalah tempat di mana Dr. Henry Foster banyak berdoa, meminta belas kasihan Tuhan, meminta hikmat daripada Tuhan, meminta pertolongan daripada Tuhan, sehingga hatinya meluap dengan kasih untuk menolong setiap orang. Tapi saudara yang kasih Tuhan Yesus, kalau Anda mengaku orang Kristen, suka berdoa, suka baca Alkitab, tapi kemudian Anda tidak lagi berbagi dengan orang lain tentang kebenaran, tentang kasih dan keselamatan, rasanya kita perlu pertanyakan iman dan kekristenan kita. Bahkan Josh Barna kemudian membuat sebuah penelitian, siapakah penginjil terbaik di bumi ini? Ternyata bukan pendeta, saudara ya, bukan gembala, bukan penginjil. Katanya ada penginjil yang kalau khotbah ribuan jutaan orang, saudara ya. Tapi maksudnya adalah begini, siapa sih yang bisa memberitakan Injil secara efektif, katanya Bapak Ibu. Dan yang mengagetkan, katanya persentase terbesar adalah jemaat. Hamba Tuhan iya menginjil, tapi nggak semuanya. Kalau begitu orang tahu ini pendeta, wah, orang langsung berubah, saudara ya, langsung lebih manis, lebih baik. Tapi kalau teman sendiri yang ngomong, wah, jadi tahu tuh ya jahatnya lah, ya biasa ngomongnya gimana lah. Tapi ketika teman itu mulai bicara tentang firman, itu lebih ces gitu ya, lebih pas begitu. Karena saya pernah ketika mau menginjil ke orang, saudara ya, atau menyampaikan firman Tuhan, Pak, ini teman saya belum kenal Tuhan Yesus, ya udah, ayo. Begitu diperkenalkan, langsung ada barrier, saudara ya. Tapi saya percaya kalau dia sendiri yang ngomong, mungkin berbeda juga, lebih gampang masuknya. Bapak saudara dipakai Tuhan. Bahkan Yesus memilih orang-orang yang, maaf ya, pinggiran, saudara, karena nelayan itu termasuk orang-orang yang terpinggirkan, marginal, tidak terlalu diperhatikan. Tapi Yesus pilih mereka untuk menggoncangkan dunia. Tapi mereka sebagai duta besar Allah mengenal kasih Kristus dan keselamatan. Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, bagaimana kita menjadi duta besar atau duta Kristus yang baik? Maka kita harus melakukan kehendak Bapa. Tentu sebagai yang diperintahkan ya kita harus lakukan, saudara ya.
Nah, tentunya waktu kita melakukan kehendak Bapa ini sesuai dengan karunia atau kemampuan kita, saudara ya. Nah, biasanya kalau kita bicara memberitakan kebenaran firman Tuhan atau menjadi duta Kristus atau berbagi share the gospel, saudara ya, yang jadi persoalan adalah kadang-kadang karena memang kita nggak ngerti gimana caranya kadang-kadang. Ini juga jadi persoalan. Akhirnya bisa sembarangan, bisa berantakan akhirnya, saudara ya. Nah, menariknya saudara, kalau di dunia ini ada soldier, atau tentara-tentara, pasukan-pasukan yang hebat pada masanya, saudara ya. Kalau Anda mengingat dulu Cina pernah dikalahkan oleh Mongolia, saudara ya. Sebenarnya Mongolia itu suku kecil atau ya bukan kerajaan ya, suku kecil lah gitu, tapi bisa menaklukkan Cina daratan yang luar biasa. Kenapa? Karena ternyata para tentara Mongolia itu punya pemikiran atau punya aturan one way ticket. Pokoknya maju mati ya udah di sana lah gitu. Makanya mereka menang. Mereka berpikirnya gimana caranya menang? Karena kenapa? One way ticket. Nggak ada balik lagi. Berapanya orang Kristen nggak one way ticket. Ya udahlah. Larilah. Jangan saya nggak bisa one way ticket. Sementara itu ada namanya Roman Centurion, saudara. Salah satu kehebatan tentara Roma adalah kemampuan mereka membaca peta, map reader. Mereka itu map reader yang bagus, saudara. Sehingga bagaimana mereka bisa mengalahkan hampir 2/3 penduduk bumi ini dalam invasinya mereka, karena mereka memperhatikan celah-celah kelemahan. Begitu, cara perangnya itu luar biasa karena mereka betul-betul memahami geografi dengan baik. Kalau dari utara nggak bisa, dari mana? Dicari mungkin dari selatan atau tenggara. Membaca peta yang luar biasa. Tapi menariknya kalau tentara Israel, kata saudara, Israel soldiers itu never give up. Tentara yang nggak pernah menyerah. Itulah kenapa perhatikan dikepung, negara kecil dikepung oleh banyak atau belasan atau puluhan negara sekitarnya tetap bisa kuat, tetap bertahan. Karena kenapa? Mereka dilatih untuk never give up. Nah, maksudnya apa dengan saya menceritakan ini? Kalau saya kasih Tuhan Yesus sebagai orang percaya, Anda dengan saya ketika mau melakukan kehendak Bapa sesuai dengan karunia kita. Artinya kita harus membaca situasi, membaca tempat kita di mana, membaca konteks atau situasi keadaan kita waktu kita mau menyampaikan firman Tuhan. Pokoknya ngomong saja. Tapi kan mungkin pendekatannya beda tiap orang, saudara ya. Mungkin kalau saudara ngobrol di tempat makan gitu ya, coffee shop, teman kita nyaman, tenang, situasi baik, kan kita bisa membaca orang nih. Wah, ini hatinya oke. Kita mulai beritakan firman. Mulai sepertinya tidak cocok, belum mau. Oke, tahan diri. Itu kan perlu dibaca soal situasi-situasi seperti itu, saudara ya. Tapi tetap one way ticket, tetap sampai pertobatan terjadi, sampai mujizat terjadi, sampai jiwa-jiwa dimenangkan. Saya mengingat ketika saya khotbah di Bandung, saudara ya, retreat, dan pembicara di Bandung itu menceritakan bagaimana dia sebenarnya adalah orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus, bahkan benci dengan Tuhan Yesus. Ada temannya di UGM yang selalu menceritakan tentang Tuhan Yesus. Terus, saudara ya, orang timur, saudara ya, menceritakan tentang Tuhan Yesus sampai akhirnya setahun ditantang. Mau nggak percaya Tuhan Yesus? Kelihatannya Tuhanmu baik, tapi aku nggak percaya. Terima kasih, tapi jangan ngomongin itu lagi kepada saya. Saya nggak mau ikut. Akhirnya berpisahlah mereka karena sudah selesai kuliah. Nah, beberapa lama kemudian ketika dia bekerja, ada goncangan yang luar biasa. Waktu goncangan terjadi, bimbang, putus asa, hampir bunuh diri. Dia ingat satu kali temannya ini pernah ngomong, kalau kamu butuh sesuatu, ngomonglah kepada Tuhan Yesus, minta sama Tuhan Yesus, dia bisa tolong kamu. Dan akhirnya dia berdoa, Tuhan, kalau engkau yang namanya Tuhan Yesus ada, tunjukkan dirimu pertolongan. Dan tentu, saudara ya, ada cara Tuhan. Tuhan akhirnya menolong, Tuhan berbicara, menguatkan dia, bertobat, terima Tuhan Yesus. Akhirnya dipulihkan, dijamah Tuhan, bahkan jadi pembicara, saudara. Satu kali di sebuah retreat kaum pria, dia menceritakan kesaksian hidupnya. Selesai pelayanan, selesai berkhotbah, selesai altar call, kemudian ada seorang bapak yang datang pada pria ini, pembicara ini, saudara. Dan kemudian berkata, Bapak pernah tinggal di daerah ini ya? Di Jogja tinggal di kos-kosan ini ya? Kamarnya ini ya? Lu kaget, saudara. Kok Bapak tahu?
Saya yang mendoakan Bapak. Saya yang memperkenalkan Tuhan Yesus waktu itu Bapak tolak. Wah, dia kaget sudah ya. Aduh, saya minta maaf ya, saya minta maaf nih ya. Aduh, Tuhan Yesus itu luar biasa. Saya sangat minta maaf. Enggak apa-apa. Kalau sekarang Bapak sudah percaya Tuhan Yesus, kalau begitu saya akan coret nama kamu dari buku doa saya. Kaget saudara ya. Lu kok dicoret kenapa? Ya karena masih ada 52 orang lagi yang perlu saya doakan. Dan saya nggak perlu doain kamu lagi. Karena kamu sudah bertobat terima Tuhan Yesus. Dia kaget. Ada berapa orang di buku doa kamu? Sudah ada 150 orang yang menerima Tuhan Yesus. One way ticket. Nggak pernah menyerah. Bisa membaca situasi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, saya percaya waktu Anda ada di manapun, perhatikan sekelilingmu. Perhatikan sekeliling. Mungkin kita bisa berbicara tidak kepada tentang karya Kristus, tapi mungkin mulai dari sosial. Dari wajahnya kok lemes ya, kenapa ya? Mulai dari situ kita berbicara Bapak Ibu. Yesus mengatakan, lihat sekelilingmu, ladang telah menguning. Apakah kita memperhatikan gereja Tuhan sekeliling kita? Bahwa di tengah pandemi ini orang mulai egois, lebih egois lagi. Di tengah pandemi ini orang lebih banyak khawatir dan takut. Kalau saya janjian dengan Pak Roni mungkin, atau dengan Pak Hendy, gitu ya, atau dengan Pak Randy, ayo bro kita janjian ketemu. Mungkin jangan-jangan kita saling curiga. Tapi kalau ketemu di masa kayak gini, jangan-jangan dia yang bawa lagi. Atau saya juga mikir, jangan-jangan pas kita tempat makan itu curiga saudara ya. Curiganya bisa terlalu khawatir, nggak bisa ngapa-ngapain, malah sakit. Nah mungkin ketika Anda perhatikan sekeliling, ada orang-orang yang perlu Anda sharingkan kebenaran. Sukacita ilahi, berkat dari masuk ke Mazmur 91, itu yang bisa disampaikan pada mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, perhatikan sekelilingmu, kata Tuhan Yesus, ladang telah menguning. Tuhan, apa yang saya bisa lakukan? Pasti ada yang bisa kita lakukan. Persoalannya mau atau tidak mau. Bagaimana kita bisa menjadi duta Kristus Bapak Ibu? Maka yang terakhir adalah mari bawa dan gunakan otoritas yang Tuhan sudah percayakan bagi Anda dengan saya. Otoritas loh, tidak hanya kuasa saudara ya, otoritas. Otoritas dari tempat maha tinggi. Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, kita perlu melangkah dengan iman dan karunia. Karena bagaimanapun juga, sign and wonders itu membedakan kekristenan dari kepercayaan yang lain. Pada waktu saya dipanggil, ditelepon oleh seorang direktur pemilik perusahaan di Surabaya, saudara ya, dari Surabaya, Pak Andre saya mau ke Jakarta, mau ke Bekasi. Pak Andre tolong temenin saya Pak. Saya tanya kenapa? Direktur saya kayaknya kesurupan Pak. Direktur saya kesurupannya ngomongnya agak ngaco kalau ditelepon Pak. Jadi saya pengen tahu keadaannya bagaimana. Kami janjian, saya jemput beliau di bandara, langsung ke Bekasi saudara ya. Ketemu direktur perwakilan di Jakarta begitu. Waktu kami ketemu ke rumahnya, direktur ini biasa saja saudara, ngomongnya juga baik, semuanya baik. Tapi tiba-tiba saudara, di tengah kita ngomong, terus dia kayak mulutnya ngomong yang aneh, yang bukan dia yang ngontrol saudara. Dan pada waktu saya masuk ke dalam rumah itu, saya lupa saudara kalau minyak urapan yang di mobil itu belum saya ambil saudara. Dan pada waktu kemudian beliau bercakap-cakap masih normal, saya minta izin ambil minyak urapan. Dan ketika situasinya terjadi hari itu saudara, saya kaget adalah kemudian dalam cara yang manifestasi itu nggak gerak, cuma duduk aja orangnya saudara ya. Tapi kita tahu mulutnya udah beda, suara udah beda. Dan dalam manifestasi itu kemudian mengatakan bahwa kamu bawa apa? Saya tahu kamu bawa sesuatu. Minyak urapan, saudara. Dan kemudian saya ajak Bapak pemilik usaha ini, kita nyanyi yuk. Ada kuasa dalam darahnya. Ada kuasa dalam darahnya. Darah domba Allah, ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Makin manifestasi. Sama ibunya saudara ya, mereka tidak percaya Tuhan Yesus, kaget ya. Apa mau dibawain ini ember apa buat muntah saudara katanya ya. Karena ternyata semalam didoakan oleh rohaniwan mereka, sampai berjam-jam muntah nggak keluar-keluar saudara ya.
Kemudian saya minta izin, saya mau berdoa dengan cara saya sebagai iman percaya saya kepada Tuhan Yesus. Oh ya, disilakan, saudara ya. Akhirnya saya berkata pada direktur ini, wanita ini, saudara ya, diam, saya bilang. Otoritas kita diberi. Dan diam. Tidur, dia tidur, saudara ya. Tenang, tenang. Terus saya doain, dan pengusaha itu masih terus nyanyi. Saya minta dia terus nyanyi, saudara ya, dalam urapan Roh Kudus karunia yang Tuhan taruhkan. Kemudian saya ngomong, dengar baik-baik, Tuhan Yesus mengasihimu, Tuhan Yesus mengasihimu. Terus setelah doakan, dia mulai tenang. Saya minta dia ikutin doa saya supaya dia membuktikan ini sudah keluar atau tidak, saudara ya. Gak lama, kira-kira 15 menitan atau 20 menit, saudara ya. Dan kemudian sesudah itu dia bisa ngomong, saudara ya. Dan saya ngomong, aku percaya, aku menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, perlindungan hidupku. Dan dia bisa ngomong, saudara. Ibunya kaget. Dari kemarin tidak bisa, Pak. Sepertinya ada yang kasih santet, Pak, pada dia. Dan betul, saudara, waktu doakan memang kayak ada dua suara begitu. Tapi lawatan Tuhan mengalir, lawatan Tuhan turun. Oh, halaraba syekh malarabata, inai raba syekh. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa, Tuhan, kalau ada orang-orang yang menikmati firman Tuhan hari ini dan masih terbelenggu dengan kuasa gelap, masih terbelenggu dengan kekhawatiran, masih diselubungi dengan ketakutan yang luar biasa. Hari ini hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Ada tanda-tanda heran, tanda-tanda mujizat turun atas rumahmu, proteksi. Engkau yang merasa diganggu, engkau yang merasa mengalami situasi yang pelik, engkau yang merasa Tuhan rasanya doaku tertutup karena mungkin luka yang belum beres, karena mungkin keadaan hidup masa lalu yang mengganggu, karena pengampunan belum dilepaskan. Hari ini aku minta di dalam nama Tuhan Yesus, lepaskan kemurahan, kebaikan, mujizat, lawatan Tuhan, memulihkan engkau, melepaskan engkau dari setiap ikatan, dan engkau dilepaskan. Kira syakalarabata kamayalarabata karabashiki bababalarabata kuralalarabashiki malarabata. Dalam nama Tuhan Yesus, mujizat terjadi di rumahmu, mujizat terjadi di hidupmu, di hatimu. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, lepas, 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 lepas dalam nama Tuhan Yesus. Terima urapan baru, terima proteksi ilahi, terima dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, saya sangat percaya ketika sebagai orang benar, orang percaya, kita diberikan otoritas oleh Tuhan. Mulai melangkah. Mulai melangkah. Sekali lagi perhatikan sekelilingmu, dan mungkin ada yang dipakai lewat telepon saudara. Kami mengadakan doa pagi tiap hari, saudara ya, dengan tim. Ada banyak teman-teman juga join kemudian dari Makassar, dari Surabaya, Sidoarjo, Semarang, saudara ya, Jabodetabek berapa, ya nggak banyak orang, saudara ya, tapi puji Tuhan, ada kuasa Tuhan mengalir. Ada yang minta didoakan karena sakit, saudara. Dan tiap pagi kita doakan, dan waktu saya tanya gimana hasilnya, puji Tuhan sembuh, saudara. Di tengah kita nggak pernah ketemu kan rasanya kalau doa cespleng itu kalau tumbang tangan, saudara ya. Tapi tetap virtual semacam ini pun, online semacam ini pun, mujizat kuasa Tuhan tetap mengalir. Tapi kita harus berani melangkah, Bapak Ibu. Kita berani melangkah, sehingga kesaksian yang hidup itu terjadi. Orang-orang terima lawatan Tuhan, mengenal kasih Tuhan. Saya mengucap syukur putri saya juga akhirnya belajar tanpa sadar ya, menggunakan otoritas ketika ART di rumah kami mulai agak sakit, lemah, saudara, nggak tahu kenapa. Saya mau ke Jogja waktu itu liburan, pasutri muda, saudara ya. Tapi waktu satu kali ngeliat si mbak ini kok badannya kurang enak, lagi nemenin belajar, mbak saya mau doakan nggak? Putri saya, saudara ya. Terus ngeliat beberapa kali mungkin pelayanan kami, akhirnya dia berdoa dengan sungguh, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Kluk, jatuh, saudara ya. ART kami jatuh, saudara ya. Kaget dia, wow, dia sampai kaget, luar biasa ya saya ya. Ternyata bisa juga, katanya, saudara ya. Tapi tiba-tiba rupanya ada manifestasi,
Nah, kalau bagian yang ini putri saya belum tahu saudara ya, waktu masih SMP. Belum ngerti waktu itu ya. Waduh, dia kaget, dia lari keluar, saudara, panggil orang Kristen yang lain untuk mendoakan. Akhirnya saya ditelepon, kebetulan ya diatur Tuhan lah, kita delay saudara ya. Delay pesawat kami dan akhirnya kami balik ke rumah, batal ke Jogja. Dan mendoakan ART ini. Paling tidak dia melihat di rumah orang percaya ada hadirat Tuhan, ada lawatan Tuhan. Dan beberapa mau diajak untuk berdoa, didoakan saudara. Wow. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, ini waktunya Anda dengan saya untuk menjadi duta Kristus yang tidak cuma di rumah, keluar dari tempat saudara, di kantormu, di tempat usahamu, di komunitasmu. Anda bisa kepada orang-orang yang datang di toko saudara. Saudara bisa memberitakan firman Tuhan. Atau saudara membeli di satu toko. Saya ingat betul jemaat kami satu kali suka beli di satu tempat saudara. Terus tiap minggu orang itu tidak percaya Tuhan Yesus. Kamu minggu kemana? Nggak kemana-mana. Udahlah nih, ikut aja kebaktian. Nanti kamu menikmati pujian, disegarkan, dikuatkan gitu ya. Wah, enggak lah, saya kan sudah ke tempat lain gitu ya. Tiap minggu saudara, akhirnya nggak tahan juga, ikut juga. Ya udahlah, nggak enak karena dia customer saudara ya. Terus datang beli, tiap minggu beli saudara ya, beli barangnya. Kebaktian. Dan saya kaget saudara ya, sekarang jadi tetangga saya yang dimenangkan ini. Dan cerita dari dialah saya tahu bahwa jemaat kami ini yang memenangkan dia saudara ya. Dan sekarang jadi pendoa syafaat. Suami istri diberkati. Damai sejahtera Tuhan turun. Bapak Ibu, saya mengajak setiap saudara, ayo, ini waktunya kita menjadi duta Kristus, memperdamaikan orang kepada Kristus. Mari setiap saudara yang mungkin rindu, iya ya, keluarga besarku, anak-anakku, mungkin orang tuaku, semua ada yang belum mengenal Tuhan, ayo tulis. Seperti pria tadi itu ya, yang berdoa sungguh-sungguh, tapi melangkah. Anda diberi otoritas oleh Tuhan, kuasa penuh dari kerajaan surga, memberitakan iman, keselamatan, tapi juga memiliki otoritas untuk melakukan kehendak Bapa dengan kuasa dari Maha Tinggi. Mari Bapak Ibu Saudara, jangan pentingkan dirimu sendiri, jangan egois. Mari, Tuhan, kami ini cuma hamba-Mu, terjadilah sesuai kehendak-Mu. Kiranya Tuhan menolong Bapak Ibu Saudara menjadi pribadi-pribadi yang semakin kuat, semakin mengasihi Tuhan, semakin berani untuk mengatakan kami ini hamba-Mu, mau membawa pesan daripada Tuhan. Kami mau melakukan kehendak Bapa, kami mau berjalan dengan otoritas ilahi. Mari setiap saudara yang rindu dipakai Tuhan, mari angkat tanganmu di tempat masing-masing. Ya, angkat tanganmu. Tuhan, kami mengangkat tangan kami, turunkan tangan bagi kami ya Bapak, urapi setiap kami, untuk kami berani mulai melangkah Tuhan, melakukan dengan sekitar kami, dengan melihat keadaan sekitar kami. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan lawat. Karena kami percaya ketika Tuhan bersama dengan kami mau melakukan hati Tuhan, misi, menyampaikan kebenaran, keselamatan, kasih Tuhan bagi setiap orang. Tuhan urapi jemaat di Tampak Siring dengan MOI Tuhan, seluruh pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan akan memberitakan kebenaran firman Tuhan, dan Engkau diurapi dengan pengurapan yang baru, diurapi dengan lawatan Tuhan yang baru, sehingga kemarin Engkau melangkah Mazmur 91, tapi juga kuasa Tuhan mengalir dan Engkau sampaikan itu kepada setiap orang yang membutuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kemenangan, terima lawatan Tuhan. Dan setiap kita yang percaya mengasihi Tuhan bersama-sama katakan, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, tetap bersemangat, tetap jaga kesehatan, dan terus berdoa bagi bangsa dan negara, dan juga Rayon 1D, seluruh jemaat hamba Tuhan, Pastor Kiki, diurapi, diberkati Tuhan. Shalom. Haleluya, shalom. Kita patut bersyukur atas apa yang kita jalani di musim yang baru ini. Karena penyertaan Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya dalam kehidupan kita semua. Selamat menikmati liburan bersama keluarga di rumah, walaupun mungkin hanya tetap di rumah saja. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera, sukacita, kemenangan, kesehatan, kesembuhan, dan berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga melalui anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus
penghiburan penyertaan yang manis dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya diberkati sama-sama katakan, amin. Happy Sunday, sampai jumpa minggu depan. God bless you. Nothing is impossible.